Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala idan lil muslimin wa ja'ala dinan ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awuni wa naha 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallah qawiyyul matin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah zu qalbur rahim wa khuluqul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirril hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa tabtahu lana biha nurul jannat wa nurun na'im wa nurun nazri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Gemuruh takbir, tahmid dan tahlil yang berkumandang di seluruh pelosok alam semesta merupakan satu tanda bersyukurnya umat manusia kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sihah wal afiyah, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Oleh sebab itu, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, sehingga ini merupakan rasa berterima kasih kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah yang membawa kita umatnya minaz zulumat ilan nur. Oleh sebab itu, dari mimbar yang suci ini khotib berpesan pada diri khotib pribadi dan keluarga jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semua dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bulan Dzulhijjah yang hari ini kita sama-sama rasakan pada tanggal 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang merupakan yang kita kenal dengan Idul Adha. Idul Adha ada banyak penamaan. Bisa dikenal dengan Idul Akbar, bisa dikenal dengan Idul Hajj, bisa dikenal dengan Idul Nahar. Penamaan ini tentunya mempunyai sejarah dan latar belakang peristiwa yang terjadi ketika dinamai Idul Akbar, karena perjuangan umat Islam lebih besar daripada yang diperjuangkan dalam melaksanakan yang disebut dengan Idul Fitri, yang disebut dengan Idul Hajj, karena pada saat ini adalah panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji, yang disebut dengan Idul Kurban,
juga karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ada dua peristiwa penting di dalam bulan Zulhijjah yang semuanya mengikuti napak tilas daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, daripada seluruh para nabi. Bapak daripada seluruh para nabi adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mendapatkan gelar yang disebut dengan Khalilullah, yaitu yang pertama panggilan kita untuk melaksanakan ibadah haji, dan yang kedua yaitu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dua perintah ini yang hari ini kita laksanakan bersamaan dengan wabah corona yang disebut dengan COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Bahkan kita pun berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah ini agar kita semua bisa lebih maksimal meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah Covid yang seperti ini bukan berarti mengendurkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang amat sangat prihatin dan cukup mengenaskan bagi kita ketika wabah ini menjadi pandemik, wabah yang ditakuti oleh seluruh umat manusia, sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ada istisna di situ yang disebut dengan man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan ketika ada sebuah kemampuan. Jumhurul ulama memberikan pendapat daripada istita'ah itu menjadi tiga. Pengecualiannya adalah yang pertama adanya kemampuan finansial, lalu yang kedua adanya kemampuan fisik, dan yang ketiga ada rasa aman dari segala macam musibah. Maka kita kenal dengan ibadah haji yang betul-betul tidak sedikit memerlukan ongkos yang luar biasa untuk kita bisa melaksanakannya. Lalu fisik yang lebih kuat, karena dalam menjalankan ibadah haji banyak hal-hal yang mengandung fisik, seperti tawaf, sa'i, jumrah aqabah, dan yang lainnya yang tentunya memerlukan kekuatan fisik yang luar biasa untuk kita melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah rasa aman, tentram, dan tidak ada permasalahan untuk kita bisa melaksanakannya. Tahun ini merupakan tahun yang tidak aman. Bahkan banyak para murasatul haj, murasah duyufillah, calon-calon tetamu Allah sedih, bahkan menangis, karena begitu lama dia ngumpulin rezeki, begitu lama dia menunggu giliran untuk bisa berangkat. Pas tiba saatnya di tahun 2020, Allah memberikan ujian kepada kita semua, sehingga dilarangnya kita orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Bahkan pemerintah Arab Saudi pun membatasi
kegiatan ibadah haji pada tahun ini. Tentunya membuat sebuah keprihatinan buat kita bahwa ini ujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi dari ujian inilah dapat kita petik bahwa sesungguhnya nilai kesabaran dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih utama dari yang lainnya. Bukan sekedar kita sampai ke Baitullah lalu kita menjadi sebuah haji, tapi ada dalam sebuah kisah di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab Asrarul Hajj, ketika ada seorang ulama besar ahli fikih dan hadis yang bernama yaitu Syekh Abdurrahman bin Abdullah Ibn Mubarak, seorang ulama yang betul-betul khawas, yang mendapatkan kharikun nas, kharikul addah dalam sebuah kehidupannya ketika beliau selesai melaksanakan ibadah haji lalu tertidur di serambi masjid. Dalam tidurnya ada percakapan dua malaikat yang didengarnya pada saat dia tidur dalam bermimpi. Malaikat yang pertama bertanya, ada berapa jamaah haji yang hadir, yang mengikuti ibadah haji pada tahun ini? Maka malaikat yang satu menjawab, sekitar 600.000 sampai 700.000 manusia yang melaksanakan ibadah haji. Luar biasa banyaknya. Tapi mereka tidak semua diterima ibadah hajinya. Begitu mendengar perkataan bahwa mereka tidak diterima ibadah hajinya, bergetar hati Ibnu Mubarak. Sambil menangis dia katakan, luar biasa perjuangan orang untuk sampai ke Mekah, yang dengan perjalanan yang ditempuh begitu jauh, perbekalan yang cukup dan fisik yang cukup. Kalau mereka tidak sampai diterima amal ibadah hajinya, maka begitu rugi bagi orang-orang semua. Lalu dia terus mendengarkan dari sebuah mimpinya tadi. Tapi ternyata ada satu orang yang berkat orang itulah Allah menerima ibadah hajinya walaupun dia tidak pergi ke Mekah. Dan Allah pun menerima ibadah haji seluruh yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Lalu malaikat yang satu bertanya, kenapa? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Dia adalah Ali Al-Muwaffaq dari Damaskus, seorang tukang sol sepatu. Sampai di situ terbangunlah Syekh Ibnu Mubarak. Lalu selesai melaksanakan ibadah haji, dia tidak langsung ke rumah, tapi dia langsung pergi ke Damaskus mencari yang disebut dengan dalam mimpinya Ali bin Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu tadi. Ketika dicari ditanya, apakah engkau kenal tukang sol yang bernama Ali bin Muwaffaq? Maka ketika itu ada yang mengenali kalau Ali bin Muwaffaq adanya di pinggir Damaskus tinggalnya. Maka disampri oleh ulama tadi. Sampai di sana ketemu, apakah anda yang bernama Ali Al-Muwaffaq? Betul wahai Tuhan. Ada apa engkau mencari? Diceritakanlah dalam mimpi Syekh Ibnu Mubarak tadi. Apa yang kau lakukan sehingga Allah menerima amal ibadah hajimu, padahal kamu tidak pergi haji, dan Allah menerima amal ibadah haji seluruh umat manusia pada tahun ini karena kebaikan yang kau lakukan. Lalu Ali Al-Muwaffaq mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa kecuali memang saya selalu ingat ketika Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji, dia selalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya selalu menyambut panggilan Allah untuk kita dipanggil dalam melaksanakan ibadah haji. Maka tiap hari saya kumpulkan uang saya 1 sen demi 1 sen hingga sampai 350 dinar yang menurut ukuran saya bisa melaksanakan ibadah haji.
Namun pada saat saya hendak akan pergi ibadah haji, istri saya sedang mengandung dan mencium bau aroma masakan yang begitu nikmat. Bahkan istri saya tergugah dan mengatakan kepada saya, tolong cari siapa yang masak, itu enak banget. Mintalah barang sedikit makanannya. Kalau tidak, bayarilah makanan itu. Aku ingin mencicipi makanan tersebut. Maka Ali bin Muwaffaq tadi mencari siapa yang memasak makanan tersebut. Setelah sampai, ternyata yang memasak makanan tersebut seorang janda tua yang mempunyai 6 orang anak. Lalu Ali bin Muwaffaq mengatakan maksud daripada istrinya untuk meminta makanan atau membeli makanan yang sedang dimasaknya. Janda tersebut mengatakan, makanan ini halal buat kami, haram buat tuan. Kaget Ali bin Muwaffaq disampaikan seperti itu. Kenapa bisa halal buat Anda dan haram buat kami? Maka dengan terbata-bata dan bersedih, janda tadi menceritakan bahwa yang saya masak ini adalah bangkai keledai yang telah mati kemarin di samping rumah, dan saya menyisiri semua daging-dagingnya dan saya masak untuk makan anak saya yang sudah 2 hari tidak makan. Maka bersedih mendengar cerita tadi, pulang Ali bin Muwaffaq dan menceritakan itu kepada istrinya. Lalu dia masak makanan yang terbaik, lalu diserahkan kepada janda tadi, inilah makanan yang kau harus makan. Dan saya serahkan kepadamu uang sebanyak 350 dinar sebagai ongkos haji saya untuk kehidupan engkau dan keluargamu. Maka begitu diserahkan uang tersebut, Muwaffaq lalu mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ya Tuhanku, cukup sampai sini hajiku, cukup sampai depan pintu rumah inilah hajiku. Begitu mendengar cerita Muwaffaq tadi, Syekh Ibnu Mubarak meneteskan air mata. Ternyata disinilah Allah menerima pahala haji daripada seorang hamba yang walaupun dia tidak sempat menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah, dan berkat kemuliaan hatinya maka diterimalah amal ibadah pahala haji bagi seluruhnya. Karena sesungguhnya imbalan atau pahala daripada seorang haji yang mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Karena tidak ada yang pantas untuk pahala daripada haji yang mabrur seseorang kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari kisah tersebut bisa dipetik bahwa sesungguhnya haji yang disebut dengan al-hajj wal arafah. Maka dalam sebuah ilmu tasawuf dikatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka dikenal dengan Tuhannya. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini, Muwaffaq memberikan jati dirinya sehingga dia mengenal ilahi Rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, ya masalat Idul Adha rahimakumullah. Perintah yang kedua yaitu menyembelih hewan kurban. Ini pun mengikuti napak tilas yang dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Ketika dalam mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, maka ditanya anaknya dengan sebuah pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang mimpi yang tadi aku sampaikan? Lalu anaknya dengan tegas menjawab, ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai orang tuaku, wahai ayahku, lakukanlah apa yang tadi dimaksud dalam mimpimu. Dan
kita akan termasuk orang-orang yang sabar. Dalam situasi COVID yang seperti ini, yang tadi kita lihat, kita dengar dari panitia, masih banyak orang-orang yang menyumbangkan hartanya untuk membeli hewan kurban dan bisa berbagi kepada sesama. Karena ini merupakan sebuah keikhlasan, butuh pengorbanan yang luar biasa. Karena perintah menyembelih hewan kurban masuk dalam sebuah dimensi kepekaan sosial. Lebih-lebih dalam suasana kondisi COVID-19 ini, di mana turun perekonomian masyarakat, tentu banyak masyarakat yang membutuhkan uluran-uluran tangan. Dan alhamdulillah, daripada agnia, orang-orang yang mempunyai harta mau menyembelihkan hewan kurban dan berbagi kepada sesamanya. Kalau andai kata dia punya sebuah rezeki, tapi dia pelit, tidak mau berkurban, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah, falam yudhahi, fala yaqrabanna musallana." Kalau andai kata ada seseorang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak mau untuk berkorban, maka jangan dekati musola kami. Jangankan untuk ikut campur jadi pengurus, untuk mendekati masjid dan musola untuk kita melaksanakan sholat, ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang tersebut mempunyai kekuasaan rezeki, keluasan rezeki, tapi dia tidak mau berbagi dan tidak mau memberikan hewan kurbannya kepada masyarakat sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, dari dua perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita rasakan dalam situasi COVID seperti ini, mudah-mudahan bisa menambah kekuatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa kita bersyukur atas apa yang Allah berikan nikmatnya kepada kita semua. Karena kalau andai kata kita mau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sesungguhnya tidak akan sanggup kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai sebuah penutup dari sebuah kejadian dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Dzulhijjah ini, yang pertama adalah ketika kita tidak bisa, belum mampu untuk menyembelih hewan kurban, maka sembelihlah kesombonganmu. Kalau kita belum mampu pergi haji untuk ikut tawaf dan sa'i dan segala macamnya, maka teruslah kita bisa bersilaturahmi kepada tetangga dan saudara kita. Kalau kita belum mampu untuk mengikuti daripada melempar jumrah Aqabah, maka lemparlah rasa kebencian yang ada pada diri kita, untuk senantiasa kita melihat seseorang dengan sebuah keridhaan. Yang Imam Syafi'i mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin karilah kama anna ainu suhti tubdil masawiyah. Maka lihatlah dengan pandangan cinta, dengan pandangan ikhlas dan pandangan baik. Karena ketika kita melihat seseorang dengan pandangan cinta, akan tertutup semua aib-aib yang ada, akan tertutup semua kekurangan-kekurangan yang ada. Kama anna ainu suhti tubdil masawiyah. Tapi kalau kita melihat dalam sebuah pandangan yang benci, pandangan yang iri, pandangan yang dengki, maka akan terbukalah semua aib yang ada, akan tertutup semua kebaikan-kebaikan yang kita punya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, memberikan kesehatan dan keimanan yang kuat kepada kita semua, untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menghilangkan, mengangkat wabah
corona di muka bumi Indonesia ini, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wa i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana bi malaikati musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa radallahumma ala arba'ati khulafa'ur rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina wa anta khairul fatihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat hari raya Idul Adha minal aidina wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.